Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu DPR RI sepakat bahwa tenaga honorer dengan masa kerja tertentu pasti diangkat menjadi P3K 2024 tanpa terkecuali. Berikut ini kriterianya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. DPR RI telah sepakat bahwa tenaga honorer dengan masa kerja tertentu pasti diangkat menjadi P3K 2024. Penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN ini telah diatur dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 pada pasal 66. Dalam keterangannya, menjadi ASN lewat seleksi P3K 2024, tenaga honorer atau non-ASN ini wajib dilakukan verifikasi dan validasi data. Hal tersebut untuk mencegah honorer siluman yang seharusnya tidak bisa daftar P3K 2024. Banyak ditemui bahwa honorer yang sebenarnya mengabdi di instansi pemerintah malah tidak terdata di BKN dikarenakan adanya honorer siluman tersebut. Sesuai dengan kesepakatan DPR RI dan BKN untuk mendesak Kemenpan RB, maka 1,7 juta tenaga honorer wajib untuk diangkat menjadi P3K 2024. Pengangkatan tersebut apabila honorer mengikuti seleksi P3K 2024 dari awal sampai akhir termasuk melaksanakan ujian kompetensi. Meskipun ujian kompetensi ini hanyalah formalitas, namun wajib untuk dilaksanakan oleh para tenaga honorer. Namun DPR RI telah menyepakati untuk tenaga honorer yang masa kerja tertentu agar pasti diangkat menjadi P3K. Berikut ini kriterianya. Kriteria yang pertama yaitu tenaga honorer yang sudah bekerja selama 5 tahun terus-menerus tanpa terputus dan mendapatkan SK, untuk itu akan diangkat menjadi P3K. Kriteria selanjutnya yaitu tenaga honorer tersebut telah mengikuti seleksi P3K 2024 dari awal sampai akhir dan masih memenuhi kriteria umur yang ditetapkan. Kriteria selanjutnya yaitu berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali termasuk Papua. Adanya pemenuhan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini
sebagai upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan status lengkap kepada tenaga honorer. Apalagi yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah dan aspirasinya kurang didengar oleh wakil rakyat pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan bahwa tidak ada lagi honorer di tahun 2025. Untuk menghindari adanya pemecatan atau PHK, pemutusan hubungan kerja, maka pengangkatan honorer menjadi P3K dibagi menjadi 2 skema. P3K penuh waktu jika mendapatkan peringkat terbaik dan mendapatkan formasi dalam seleksi P3K 2024, serta P3K penuh waktu jika dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K 2024. Ketentuan lulus berdasarkan peringkat terbaik bukan melalui passing grade dengan tes seleksi menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Jadi, begitu ketatnya seleksi P3K tahun ini, maka teman-teman tenaga honorer semuanya dihimbau untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2024, terutama di seleksi kompetensi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu mengenai DPR RI telah menyepakati bahwa tenaga honorer dengan masa kerja tertentu pasti diangkat menjadi P3K 2024 dengan kriteria tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.